adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Devi. Di video kali ini Kak Devi bakal lanjutin lagi materi Teorema Pythagoras. Kali ini part yang keempat, jadi ini adalah part yang terakhir yang akan membahas tentang penggunaan Teorema Pythagoras. Jadi buat kalian semua nih harus banget nonton video ini sampai selesai ya, karena Kak Devi bakal langsung menjelaskannya melalui contoh-contoh soal. Jadi ini dia. Baiklah adik-adik semua, ini dia soal yang pertama. Perhatikan balok berikut. Kita disuruh menentukan volume balok tersebut berapa. Jadi untuk menentukan volume balok, kita kan harus mengetahui ukuran panjang, ukuran lebar, dan ukuran tinggi dari balok tersebut. Di sini ukuran panjangnya udah ada ya, 48. Ukuran tingginya juga ada, udah 25. Masalahnya ukuran lebarnya belum ada nih. Jadi kita harus cari tahu dulu ukuran lebarnya. Di sini kita juga udah dikasih tahu panjang diagonal bidang dari balok ini adalah 60 nih, yang garis warna hijau. Terus panjang baloknya 48. Nah, untuk mencari ukuran lebar dari balok ini, yang warna biru ini, kita bisa manfaatkan Teorema Pythagoras. Jadi, balok itu kan tersusun atas bangun-bangun yang bentuknya persegi panjang ya. Dimana persegi panjang itu keempat sudutnya ukurannya besarnya 90 derajat kan? Berarti di sini itu pasti siku-siku. Jadi kalau kita buat nih, kita gambar dalam bentuk segitiga siku-siku, itu jadinya seperti ini dia. Jadi yang sisi miringnya itu ini 60. Di sini sudut siku-siku. Di sini 48. Nah, ini kan yang kita mau cari kan panjang ukuran lebarnya. Nah, kita manfaatkan Teorema Pythagoras. Di sini kan yang dicari adalah sisi miring atau sisi siku-siku? Sisi siku-siku. Berarti caranya masih ingat nggak nih? Masih ingat ya? Jadi sisi miring kuadrat 60 kuadrat. Jadi kalau yang dicari sisi siku-siku, sisi miring kuadrat dikurangi sisi siku-siku kuadrat yang lainnya. Jadi di sini 60 kuadrat dikurangi 48 kuadrat ya. Ya, jangan dilupakan loh ya ini ya. Ini materi yang paling pertama. Kalau kalian masih lupa, nanti Kak Devi cantumin deh videonya. Link videonya di description box. Jadi ini 60 kuadrat berapa? Iya, 3600. Terus 48 kuadrat berapa? Bisa dihitung dulu nih, di skip dulu nih. Iya, 2304. Nah, sekarang dikurangin dulu. Berapa nih? Iya, akar pangkat 2 dari 1296. Nah, Kak Devi juga udah pernah jelasin nih cara mencari akar pangkat 2. Akar pangkat 2 dari 1296 berapa? 36. Berarti yang ini nih lebarnya itu adalah 36 cm. Karena ukuran panjang, lebar, sama tingginya udah tahu, kita bisa cari volumenya. Kita cari volumenya sebelah sini ya, di lahan kosong nih. Oke, volume balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, tinggal dikaliin, panjangnya itu 48, lebarnya itu 36, terus tingginya itu 25. Nah, dikali dulu berapa nih jadinya? Ya, 43.200. Ada nggak di optionnya tuh? Ada ya, 43.200 cm pangkat 3. Jadi jawabannya yang A gitu. Jadi bisa ya, kalau ketemu soal kayak gini harus bisa jawabnya, karena caranya seperti ini gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan balok berikut. Diketahui panjang AB itu adalah 32, terus panjangnya si BC itu adalah 24.
Panjangnya BH itu adalah 41 BH nih yang ini ya. Garis putus-putus yang ini ya. Panjang semua rusuk balok. Oke, perpanjang semua rusuk balok. Di sini AB adalah ukuran panjang ya. Panjang baloknya udah ada. Lebar baloknya juga udah ada si BC. Sekarang kita belum tahu ukuran tingginya kan? Nah, kita harus cari tingginya dulu. Tapi caranya pertama, ini Kak Devi mau kasih tahu ini dulu. Nah, kita harus mencari panjang AC dulu, panjang diagonal AC dulu. Nah, kita cari dulu panjangnya AC memanfaatkan segitiga yang ini nih. Nah, tadi kan di sini siku-siku ya, iya kan? Nah, supaya lebih mudah Kak Devi gambar dulu nih bentuk segitiga siku-sikunya di sini ya. Nah, di sini A, di sini B, di sini C ya. AB panjangnya berapa? 32. BC panjangnya berapa? 24. Sekarang kita cari dulu panjangnya AC berapa ya. Nah, AC itu sisi miring atau sisi siku-siku? Sisi miring. Kalau yang dicari sisi miring berarti jumlah dari sisi siku-siku kuadrat gitu ya. Berarti 32 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Oh, ini lupa kuadratnya. Nah, ini sekarang 32 kuadrat berapa? Ya, 1024. Terus 24 kuadrat berapa? Iya, 576. Sekarang dijumlahin dulu. Berapa jumlahnya? Iya, 1600. Tapi nggak sampai di sini ya. Harus di akar pangkat 2-in dulu. Berarti AC sama dengan akar pangkat 2 dari 1600. Berapa nih? Ayo dicari dulu. Iya, bener banget, 40. Berarti AC itu panjangnya adalah 40. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kalian ketahui adalah AC, panjang AC itu sama kayak panjangnya BD kan? Terus CG itu sama panjangnya kayak DH kan? Coba diperhatikan di gambarnya nih, iya kan? Jadi BD itu yang ini, itu sama kayak AC kan? Sama-sama diagonal bidang. Terus CG itu sama kayak DH. Nah, sekarang karena CG-nya itu di sebelah sini, kita cari DH aja ya. Kita manfaatkan segitiga yang ini nih, yang warna hijau, biru, ungu. Ya, itu segitiganya. Jadi Kak Devi gambar ulang di sini. Nah, di sini kan sudutnya adalah 90 derajat ya. Karena balok tersusun atas persegi panjang. Di mana persegi panjang semua sudutnya adalah 90 derajat. Nah, di sini siku-sikunya. Di sini H, di sini D, di sini B. Nah, DB panjangnya berapa? BD itu kan sama panjangnya seperti AC. AC-nya udah ketemu nih, 40. Terus BH berapa panjangnya? Iya, 41. Berarti sekarang kita cari panjang DH. DH itu sisi miring atau sisi siku-siku? Sisi siku-siku. Oke, ini nggak bagus nih. Ini kuadrat ya. Nah, kalau mau cari sisi siku-siku berarti sisi miring kuadrat ditambah atau dikurang? Iya, dikurang. Berarti BH kuadrat dikurangi BD kuadrat. BH kuadrat berapa nih? BH kuadrat 41 kuadrat dikurangi 40 kuadrat. Nah, dihitung dulu berapa nih? 41 kuadrat berapa? Iya, 1681. Terus 40 kuadrat 1600. Nah, dikurangi dulu berapa? 81. Tapi nggak sampai di
sini. Karena harus cari dulu DH-nya itu berarti akar pangkat 2 dari 81 ya. Berapa? 9. Nah, berarti DH panjangnya 9. Kalau DH 9 berarti CG juga 9. Nah, sekarang baru kita cari apa pertanyaannya nih? Panjang semua rusuk balok. Nah, panjang semua rusuk balok. Balok itu punya panjangnya itu ada 4. Lebarnya juga 4. Tingginya juga 4. Jadi total rusuk balok itu ada 12 ya. Jadi panjangnya 4, lebarnya 4, tingginya 4. Jadi ini tinggal dikali-kali nih. Panjangnya berapa? Panjangnya 32. 32 dikali 4. Nah, ntar kalian kaliin seperti ini. Terus dijumlahkan semuanya. 128 tambah 96 tambah 36. Nanti jadinya berapa? 260. Jadi panjang semua rusuk balok adalah 260 cm. Jadi seperti itu ya. Kalau ketemu soal kayak gini berarti udah bisa. Baiklah, ini dia soal berikutnya. Sepertinya ini balok lagi ya. Jadi diketahui panjangnya KL itu adalah 12, panjangnya LM itu 9, panjangnya kaki itu 17 cm. Yang ditanya adalah luas segitiga KMQ. Luas segitiga yang diarsir ini ya, yang warna abu-abu ini ya. Nah, sebelumnya di sini adalah tandanya siku-siku ya. Karena ingat tadi balok itu tersusun atas persegi panjang, di mana persegi panjang setiap sudutnya besarnya 90 derajat. Untuk mencari luas segitiga perlu alas dan tinggi. Alas dan tingginya adalah yang nempel sama siku-sikunya, berarti KM dan MQ. Sekarang apakah KM dan MQ-nya udah tahu berapa panjangnya? Belum tahu. Oh ya, ini lupa ditulis nih. Kakinya 17 ya. Apakah KM dan QM-nya udah tahu sekarang pertanyaannya? Belum tahu. Berarti kita harus cari tahu dulu. Kita cari KM aja deh dulu ya. KM kuadrat. Nah, kalau mau cari KM kuadrat, kita manfaatkan segitiga siku-siku yang ini. Atau Kak Devi gambar dulu ya. Nah, gambarnya kayak gini nih. Ya kan? Di sini tuh siku-siku. KL panjangnya 12, LM panjangnya 9. Sekarang kita mau cari KM. KM kuadrat. KM itu sisi miring atau sisi siku-siku? Sisi miring, berarti jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. KL kuadrat ditambah LM kuadrat. Ini L ya. Kok nggak bagus nih. KL itu panjangnya 12, berarti 12 kuadrat ditambah LM-nya 9 kuadrat. Berapa nih 12 kuadrat berapa? Iya, 144. Terus 9 kuadrat 81. Nah, dijumlahin dulu nih berapa? Berapa nih jadinya? 225. Belum sampai di sini ya, harus iya bener banget, di akar pangkat 2-in. Akar pangkat 2 dari 225. Berapa? Ayo dicari dulu. Iya bener banget, 15. Berarti ini si KM panjangnya 15. Oke, sekarang alas dari segitiga KMQ udah tahu 15. Sekarang kita harus cari panjangnya si MQ. Kita manfaatkan segitiga yang ini nih, di sini ya Kak Devi gambar ya. Nah, seperti ini gambarnya. Kita manfaatkan segitiga siku-siku yang ini. Yang ini. Nah, gitu ya. Gambarnya kayak gini nih, KMQ. Di sini siku-sikunya di M ya, di sini ya. KM kan udah ketemu tadi panjangnya 15. Terus kaki juga udah diketahui di soal panjangnya 17. Berarti kita bisa cari QM. QM itu sisi miring atau sisi siku-siku? Sisi siku-siku. Berarti
Caranya sisi miring kuadrat, kaki kuadrat dikurangi km kuadrat. Kaki kuadrat, kaki kan 17, berarti 17 kuadrat itu kuadrat ya. Dikurangi 15 kuadrat. Berapa nih 17 kuadrat? 289. Terus 15 kuadrat 225. Kurangin dulu jadinya 64. Harus diapain dulu terakhir nih? Iya benar banget, di akar pangkat 2-in. Akar pangkat 2 dari 64 jadinya 8. Nah berarti nih KM-nya udah tahu 8 ya. Nah karena si KM dan KM itu udah ketemu, berarti kita bisa cari luas segitiga KMQ. Luas segitiga kan alas kali tinggi per 2. Alasnya 15 dikali tingginya 8 per 2. Ini bisa coret-coret. 8 bagi 2 4. 15 kali 4 60. Jadi luas segitiga KMQ adalah 60 cm persegi. Jadi seperti itu ya. Kalau ketemu soal kayak gini, diingat tahapan-tahapannya. Oke? Kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa diputar ulang lagi videonya gitu. Baiklah, lanjut soal berikutnya nih. Rudi bersepeda dari rumahnya ke rumah Dimas. Oke, Rudi mengambil lintasan ke utara sejauh 120 km. 120 meter. Oke, kalian harus ingat dulu arah mata angin ya. Utara, timur, barat, sama selatan. Nah ini yang sering dipakai di soal cerita Pitagoras. Oke, sekarang tadi kan Rudi itu mengambil lintasan ke utara. Berarti ke utara sejauh 120 meter. Terus abis itu dia ke arah barat 150 meter. Nah terus dia ke arah selatan 200 meter. Kok miring? Nah gitu ya. Ke sini itu 200 meter. Yang ditanya jarak antara rumah Rudi dan Dimas. Tadi kan rumahnya si Rudi tuh di sini. Rumahnya Dimas di sini. Yang ditanya itu jarak antara kedua rumah mereka, berarti yang ini jaraknya. Nah, di sini kita memanfaatkan teorema Pitagoras. Nah, jadi ini kita tarik garis ke sini. Ini lurus sebenarnya ya garisnya ya, cuman Kak Devi nggak bisa gambar lurus. Nah, tarik garis ke situ, nanti di sini jadinya sudutnya siku-siku karena kan jalannya lurus semua nih anggapannya. Nah, yang garis biru ini dari sini ke sini itu sama kayak dari sini ke sini kan? Berarti yang ini panjangnya 150. Terus dari sini ke sini itu kan panjangnya 200 tadi ya. Berarti kalau dari sini ke sini aja itu panjangnya berapa ya? Iya, 200 tinggal dikurangi 120. Berapa jadinya? 80. Nah, ini kan bentuknya segitiga siku-siku nih. Berarti bisa pakai Pitagoras untuk nyari jarak rumahnya si Rudi sama si Dimas. Yang ditanya tuh yang ini. Yang ini tuh sisi miring atau sisi siku-siku? Sisi siku-siku. Berarti yang ini kuadrat tambah ini kuadrat kan? 150 kuadrat. Ini kita kasih J aja namanya ya. J kuadrat ya. Kan jarak gitu. Jadi Kak Devi singkat J gitu ya. 150 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Berapa nih? Dikuadratin dulu. 150 kuadrat berapa? Sama ya cara kuadratinnya ya. Kalian kuadratinnya tuh 15 kuadrat aja. Entar tinggal tambahin nolnya 2. Ya, karena ini dikuadratin berarti ditambah nolnya 2 ya, bukan 1.
Tapi kalau mau dihitung 150 kali 150 juga bisa kok. Terserah kalian, mana enaknya aja cara ngitungnya ya. 80 kuadrat berapa? Iya, 6.400. Nah, sekarang ini dijumlahin dulu. Berapa? 28.900. Nah, berarti J itu sama dengan akar pangkat 2 dari 28.900. Nah, berapa nih cara cari akar pangkat 2-nya? Sama ya cara nyari akar pangkat 2-nya ya. Disisakan 2 angka di belakang seperti yang sudah Kak Devi jelaskan pada video mencari akar pangkat 2. Nanti Kak Devi cantumin lagi ya linknya. Oke, berapa nih jadinya? Udah dihitung? Iya, jadinya 170 meter. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, soal Pitagoras tuh kadang-kadang tuh modelnya kayak gini, soal-soal cerita arah-arah gini, si Rudi ke selatan, ke timur. Nah, pokoknya kalau ditanya jarak berarti dari titik awal berangkat sampai titik akhir itu dicari panjangnya berapa, dan pasti akan memanfaatkan segitiga siku-siku, memanfaatkan Pitagoras gitu. Baiklah, ini dia soal berikutnya. Diketahui luas belah ketupat adalah 240 cm persegi dan panjang salah satu diagonalnya itu adalah 30. Diagonal belah ketupat kan sama yang ini sama kayak panjangnya ini kan, yang ini sama kayak ini kan. Berarti kalau salah satu diagonalnya panjangnya 30, yang warna hijau aja yang panjangnya 30 ya. Berarti di sini 15, di sini juga 15 kan, supaya jumlahnya 30. Ya, 30-nya dibagi 2 karena dari sini ke sini sama ini ke sini itu sama panjangnya. Yang ditanya adalah keliling belah ketupat. Berarti kita harus tahu panjang sisi-sisinya ini kan. Nah, sisi-sisi belah ketupat juga sama panjangnya kan. Nah, tapi langkah pertama yang harus kita cari adalah mencari panjang diagonal yang lainnya. Jadi, untuk mencari diagonal yang lainnya itu luas belah ketupatnya dikali 2 terus dibagi diagonal yang lainnya. Di sini anggap aja kita mau cari diagonal kedua ya. Berarti luasnya dikali 2 terus dibagi diagonal 1. Pokoknya luasnya dikali 2 terus dibagi diagonal yang diketahui. Berarti ini 240 dikali 2 dibagi sama diagonal satunya 30. Berarti ini bisa coret-coret. 240 bagi 30 8. 8-nya kali 2 16. Berarti diagonal keduanya panjangnya 16. Kalau 16 berarti di sini 8, di sini 8 kan, supaya jadi segitiga supaya panjangnya 16 ya. 16-nya dibagi 2. Oke, bisa ya? Ngerti ya maksudnya ya. Nah, sekarang yang perlu kita cari adalah panjang sisinya nih, yang ini nih, yang warna ungu-ungu ini. Nah, gimana caranya? Caranya kita manfaatkan segitiga ini. Set. Nah, bisa nggak dilihat nih? Nah, bentuknya segitiga siku-siku kan? Nah, Kak Devi keluarin nih segitiganya kayak gini. Yang ini kan panjangnya 8. Yang ini panjangnya 15. Ini 15 nih ya. Terus di sini siku-siku kan? Iya kan? Nah, sekarang bisa deh kita cari panjangnya yang ini. Panjang yang mau kita cari itu, yang ini itu adalah sisi miring. Berarti kita kasih nama S aja ya. Kan sisi gitu, jadi S. S kuadrat, kita mau cari S kuadrat. Berarti 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Karena yang dicari sisi miring kan ini ya. 15 kuadrat berapa? Ya, 225. Terus 8 kuadrat berapa? 64. Dijumlahin dulu.
289. Tapi belum selesai ya, harus diapain dulu? Iya, di akar pangkat 2-in akar pangkat 2 dari 289. Berapa? Berapa? Iya benar, 17. Berarti panjang sisi dari si belah ketupat ini adalah 17. Nah, panjang sisi belah ketupat itu kan sama, berarti ini 17, ini juga 17, ini juga 17. Bisa deh dicari kelilingnya, tinggal dijumlahin. 17 dikali 4 berapa? 17, berarti K-nya itu sama dengan 17 kali 4 ya. Karena panjang sisinya semua sama, ya udah tinggal kali aja. 17 kali 4 jadinya 68 cm. Jadi jawabannya adalah yang B. Baiklah adik-adik semua, itu dia penjelasan Kak Devi tentang penggunaan teorema Pythagoras. Jadi itu soal-soalnya lumayan sering juga sih keluar di latihan-latihan. Jadi semoga apa yang sudah Kak Devi jelaskan bisa dipahami, bisa dimengerti. Jika masih ada pertanyaan, kalian bisa tanya aja di kolom komentar. Kak Devi akan berusaha menjawabnya dengan baik. Jadi itu dia, selamat belajar dan sampai jumpa.